apa sih sesungguhnya yang bisa dilakukan oleh anak-anak mahasiswa sekarang berkaca dari pengalaman Anda semua berada di kampus? Apa yang bisa dilakukan? Di DPR itu 560 anggota DPR itu politikus semua. Tapi tidak semuanya manusia politik. Apa artinya politikus semua tapi tidak manusia politik? Kalau politikus itu hanya punya hasrat untuk berkuasa. Teman-teman, kalau suatu saat terjun politik harus jadi manusia politik. Manusia politik itu satu, harus menyukai ide dan memproduksi ide. Kedua, dia harus punya empati pada rakyat. Ketiga, dia harus punya tradisi berorganisasi sejak muda. Dan keempat, baru punya hasrat berkuasa. Nah, kebanyakan yang jadi politikus itu bukan manusia politik. Baca jarang, nulis buku nggak pernah, berorganisasi nggak pernah, bergaul dengan rakyat jarang. Pada zaman dulu kalau ada temennya demo, ngapain saya demo? Mendingan belajar saja. Tapi begitu ada demokrasi, ada pemilu, dia caleg nomor urut 1. Padahal hasilnya itu adalah hasil dari demokrasi. Nah, banyak politikus tapi bukan manusia politik. Nah, saya anjurkan kalau teman-teman nanti terjun politik, jadilah manusia politik. Belajar berorganisasi sejak muda, belajar berdiskusi sejak muda. Saya kira itu penting. Oke. Saya mau nambahkan sedikit saja. Apa yang disampaikan oleh Budiman tadi, jangan politisi dan manusia politik. Saya kira kita juga tidak hanya manusia politik. Yang paling penting itu bagaimana kalau kita ada di DPR, kita menjadi pejuang politik, political soldier gitu, memperjuangkan apa yang kita yakini, memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat atau masyarakat yang kita wakili gitu. Saya kira kalau kita ingin lebih banyak itu, dan saya yakin sebagian sekarang sudah mulai menuju ke sana. Mudah-mudahan. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mengawal? Apa yang bisa kita semua teman-teman lakukan di sini kalau kita memang peduli dan mau menjadi manusia politik, bukan menjadi politisi, menjadi manusia politik? Ini saya mohon maaf, saya harus mengkritik juga. Jadi bukan cuma mahasiswa yang biasa mengkritik kami di DPR. Kami terima kritikan itu, karena memang banyak yang harus dikritik sama kami. Tetapi sebagai mantan aktivis mahasiswa bersama dengan Budiman, sama dengan Fadli, saya ingin mengatakan begini: ada sesuatu yang hilang pada karakter mahasiswa kita. Karakter debat, karakter membacanya itu lemah sekarang ini. Maka ketika kemudian mereka berdemo, saya tanya, Anda marah, bahkan Anda sampai membakar ban. Apa yang membuat Anda berdemo? Apa yang membuat Anda marah? Apa jawabannya? Pokoknya kami mau berdemo. Lah terus apa masalahnya? Saya mau tanya, siapakah ada yang mau berkomentar, mahasiswa aktivis atau mahasiswa Andalas, apa yang ingin Anda sampaikan untuk para wakil rakyat? Apakah pemimpin pilihan kita sudah memenuhi janjinya atau belum? Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Pada ulang tahun kabupaten di daerah saya, mahasiswa diundang untuk mengamati laporan akhir tahun kinerja dari DPRD tersebut. Namun ketika saya sampai di sana, karena saya salah satu pengurus himpunan mahasiswa, saya tidak diperbolehkan masuk dan security-nya bilang, adek bukan pejabat, adek hanya mahasiswa, jadi duduk saja di luar. Ketika kami diminta untuk mengamati, sementara kami tidak diperbolehkan untuk melihat prosesnya, di bagian mana kami bisa mengamati kinerja DPRD dan DPR atau pemerintah. Saya coba kirim surat ke rumah ketua DPRD-nya, ternyata tidak dibalas. Saya coba temui ke kantornya, dan dia bilang, udah buat janji atau belum? Saya bilang belum. Kalau tidak buat janji tidak bisa, padahal beliau berada di dalam. Di mana saya bisa mempertanyakan apakah pemimpin pilihan saya sudah memenuhi janjinya atau belum. Baik. Tolong beri saya satu kalimat pengharapan dan bisa saya tuntut di kemudian hari ketika pengharapan itu tidak dipenuhi. Terima kasih, Adek. Bagaimana cara kita mengontrol anggota dewan, mengontrol pejabat daerah? Ya, masing-masing anggota punya gaya sendiri ya. Tadi bisa saja begini, buat website, si anggota dewan itu punya website dan melaporkan kegiatannya di website pribadi atau DPR, nanti mungkin difasilitasi. Kedua, misalnya saya membuat rumah aspirasi di daerah pemilihan saya, di mana orang tidak harus ke Jakarta untuk ketemu saya, tapi mereka setiap hari bisa bertemu staf saya di daerah. Misalnya itu contoh ya. Kedua, lewat media sosial, lewat website tadi juga. Nah, kemudian itu yang non resmi. Yang resmi adalah saat ada reses 3 bulan sekali
Biasanya saat reses, bukan biasa, emang kewajibannya anggota dewan melaporkan kepada masa di daerahnya hasil kerjanya selama 3 bulan berselang. Itu bisa dilakukan. Kalau nggak puas, Anda bisa datangi mereka di kantornya. Kalau di Jakarta mungkin terlalu jauh, tapi di Padang, kalau provinsi atau di kabupaten masing-masing. Saya kira itu. Ya. Oke, Bang Fadli. Sebetulnya sekarang menurut undang-undang yang baru, undang-undang MD3, setiap anggota DPR ya, tapi kalau DPRD lain lebih dekat sebetulnya, itu mempunyai rumah aspirasi dan punya tenaga ahli yang memang duduk di dalam rumah aspirasi itu, sehingga pasti harusnya lebih mudah melakukan akses langsung. Tapi di luar itu saya kira kita mempunyai kemajuan teknologi melalui sosial media yang sering dipakai, Facebook dan lain-lain. Saya kira itu juga bisa menjadi saluran yang langsung instan, cepat dan real time ya. Saya yakin kalau seperti itu ya langsung saja dikritik. Anggota yang bersangkutan dikritik di media sosial dan kemudian dia bisa berubah, saya kira. Gitu. Oke, sosial media bisa jadi salah satu tools untuk mendekatkan konstituen rakyat ke pejabatnya. Ade sudah tahu Twitternya atau nggak punya Twitter jangan-jangan? Tadi mana Ade? Pejabat ini punya sosial media, Facebook punya dong. Ade bisa berkumpul, mengajak beberapa teman, datangi koran lokal, sampaikan ada yang mau dikritik, ajak misalnya beberapa wartawan untuk menemui. Ada banyak cara, saya yakin para mahasiswa sekarang kreatif, kalau sekali ditolak jangan mau mundur, harus terus maju karena Ade akan mewakili banyak kepentingan. Jadi jangan pernah ragu untuk menyuarakan kebenaran. Saya juga mau bertanya hal yang sama kepada rocker favorit saya. Kepada Andi Rif, Bang Andi, satu kata kalau mendengar DPR, apa itu? Satu kata, 2 boleh nggak sih? 2 boleh deh, boleh. Memang enak. Itu kalau nadanya diucapkan berbeda lain lagi tuh. Memang enak berarti enak atau emang enak itu lain lagi kan? Tergantung intonasi. Ini yang mana nih? Yang ini yang kedua yang memang enak. Lain kalau memang enak, memang enak. Memang enak lain. Menurut Anda tapi yang mana? Enak atau tidak enak? Banyak kan artis yang akhirnya jadi anggota parlemen kan? Iya. Kalau dirimu berminat tidak? Ya kalau ya artis menjadi anggota parlemen, mudah-mudahan mereka pun bisa mewakili kaumnya. Dalam artian kaumnya ya para artis dan musisi dan seniman juga yang memang kami juga rakyat gitu sama gitu ya. Yang harus terwakilkan oleh mereka. Keinginan-keinginan kami, kebutuhan-kebutuhan kami untuk yang tidak disadari banyak sekali musisi-musisi atau seniman yang sudah membesarkan nama bangsa ini dengan karya budayanya mereka. Tapi ya rasanya masih belum tertengok juga gitu seperti itu. Gitu ya? Jadi itu yang paling terasa, kepentingannya yang paling terasa dan itu belum sepenuhnya terwakili. Rekan-rekan artis yang duduk di DPR, Anda berharap tidak pada mereka? Berharap, kalau berharap pasti berharap, tapi memang bisa. Harus dibuktikan. Berarti harus dibuktikan. Kira-kira apa ya lagu yang paling cocok untuk teman-teman di parlemen? Lagu dari Rif? Enak, pasti enak. Paling enak ya semuanya fasilitas terjamin, kenyamanan terjamin, mau ini, mau itu, tinggal tunjuk sini, tunjuk sana. Lagunya Raja kayaknya yang cocok ya. Kasih tepuk tangan dong, Raja, Rif. Dengan sedikit kata, andai ku jadi raja, punya uang, punya harta, dan yang pasti aku juga akan punya kuasa. Andai ku jadi raja, ku diangkat di telinga,
rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Say something, I'm giving up on you. Kita harus mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat di atas kepentingan-kepentingan lain, termasuk kepentingan partai politik.